Apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Dahsyat, Tuhan kita dahsyat. Oke, saya nih sama Kori kita tukaran ya, Kor. Harusnya malam ini Kori, dalam 2 minggu ini harusnya jadwal Kak Kori, cuma kita tuker sweet Kak Kori nanti di minggu berikutnya di jadwal saya. Jadi saya maju di minggu ini. Oke, dan saya percaya biarlah apa yang saya sampaikan jadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Pasti Jangan dalam nama lihat siapa Yesus. pembicaranya, tapi Betul. saya percaya firman Tuhan adalah satu kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Walau kita dalam perjalanan kehidupan kita, jadi kita udah tahu arah kehidupan kita itu kemana. Dalam perjalanan kehidupan kita itu, kita sudah tahu arah hidup ini kita kemana gitu. Ya, kalau kita fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat arah perjalanan kita itu akan sampai pada tujuannya Tuhan. Di tengah-tengah situasi keadaan sekarang ini, saya cuma bilang, nggak usah khawatir, jangan takut, saya percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita, amin. Dan saya percaya kita mendapat kekuatan yang baru dalam Tuhan. Oke, malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang komitmen, ya. Nah, apa sih itu komitmen? Saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu Dengan singkat, komitmen artinya melekatkan atau mengikat. Jadi komitmen adalah satu perjanjian sesuatu untuk melakukan sesuatu, keterikatan. Ya. Jadi waktu kita mengambil satu komitmen, apa yang kita ambil dalam komitmen itu? Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang komitmen, yaitu komitmen kita kepada Kristus. Bagaimana kita menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Nah, dalam kitab Mazmur 37 ayat 5, itu berkata begini, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, kalau kita lihat dalam versi King James, berkata begini, komit kepada Tuhan. Bukan serahkanlah, tapi dalam versi King James katakan komit kepada Tuhan, percaya juga kepadanya dan ia akan mewujudkannya. Jadi waktu kita komit kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka apapun itu Tuhan akan mewujudkan dalam kehidupan kita. Karena kita telah mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 26, di situ dikatakan begini. Coba kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam kitab Lukas 14. Nah, itu bisa kelihatan ya. Jikalau seorang datang kepadaku, pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak akan membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, pada Lukas 14 ayat 25 ini, itu katakan begini, pada suatu kali orang banyak berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling dan berkata kepada mereka. Nah, dalam perjalanan Yesus ini orang banyak ini terus datang kepada Yesus. Nah, kali ini dalam pelayanan Yesus ada banyak orang yang mengikuti dia. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu tidak dapat menggambarkan hal ini. Tetapi dalam bahasa Yunani ini merupakan waktu yang tidak sempurna. Ini berarti bahwa pada waktu ini orang yang banyak mulai berulang-ulang dan terus-menerus mengikuti Yesus. Jadi artinya waktu Yesus sedang melakukan sesuatu, itu orang tuh semakin banyak tuh datang kepada dia. Terus-menerus mengikuti dia. Mungkin karena berbagai mujizat yang Yesus lakukan. Atau karena ia memberi mereka makanan. Kita tidak tahu pasti alasannya, ya. Tetapi sangat banyak orang mengikutinya. Nah, pada waktu itulah Yesus berpaling dan dengan sengaja mengatakan sesuatu yang tampaknya membuat banyak orang meninggalkan dia dan tidak mengikuti dia. Berarti ada sesuatu yang Yesus ucapkan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam
Lukas 14 tadi ayat 26, jikalau orang datang kepadaku, artinya ingin pergi bersamaku, ingin mengikuti aku, inilah syaratnya. Berarti jika orang mau mengikuti Yesus, itu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu apa? Nah, dia tidak membenci bapaknya. Jadi di situ dikatakan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini dikatakan Yesus berpaling kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang banyak, dan Yesus berkata kepada mereka, jika ingin mengikuti aku, ini syaratnya, ia tidak dapat membenci saudaranya, bapaknya. Amin. Jadi dikatakan ia tidak dapat membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ketika kita melihat ini, ya saya mulai berpikir, Tuhan, Engkau pasti tidak bermaksud begitu. Apa artinya membenci di sini? Dikatakan mungkin artinya tidak begitu mengasihi atau semacam itu. Tetapi ketika kita mulai mempelajari, saya menemukan bahwa kata-kata itu secara harfiah memang berarti membenci. Artinya begini, waktu kita mengambil satu komitmen yang harus kita lakukan, yaitu kita jangan membenci kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu kita mengambil satu komitmen, Yesus kan itu katakan gitu, syaratnya adalah yang untuk mengikuti aku, syaratnya ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya. Artinya bahwa kita waktu mengambil satu komitmen berarti kita memiliki sesuatu kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu yang Yesus katakan kepada orang-orang banyak saat itu. Nah, salah satu bentuk komitmen adalah contohnya tentang pernikahan. Nah, itu suatu komitmen, ya. Bagaimana seorang suami meletakkan dirinya, mengikatkan diri kepada istrinya. Jadi pernikahan merupakan suatu contoh dalam komitmen. Perceraian merupakan suatu hal yang menyakitkan. Kenapa timbul perceraian? Kenapa ada perceraian terjadi? Karena tidak ada lagi komitmen dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Ini salah satu contoh ya. Ya, karena sesuatu yang sudah dieratkan atau disatukan atau ditempel jadi satu, itu tidak dapat dipisahkan. Jadi sesuatu yang sudah disatukan, dieratkan atau ditempel, itu nggak bisa dipisahkan. Nah, sama dalam contoh dalam pernikahan. Dalam pernikahan kita, suami istri, itu sudah disatukan, ditempel, dieratkan. Tidak ada yang dapat memisahkan. Amin. Apapun itu tidak dapat dipisahkan. Saya ambil contoh. Saudara misalnya satu amplop, dilem, udah dilem begitu kuat, coba saudara buka. Apa yang terjadi? Sobek, betul. Waktu saudara membuka amplop itu, akan ada sobek atau udah nggak bisa ditempel lagi kalau sudah dibuka. Nah, itulah kehidupan kita dalam keluarga. Kalau sudah dibuka, artinya gini saudara, dalam suatu amplop yang sudah ditempel waktu kita buka itu sobek. Berarti kalau sesuatu yang sudah sobek artinya sudah ada luka. Betul? Di situ terjadi sesuatu luka sehingga timbul satu masalah dalam keluarga. Itu satu contoh. Tidak ada komitmen. Karena apa? Kalau kita sudah lepas dari situ, berarti kita sudah tidak bisa lagi untuk ditempel lagi itu amplop itu, ya kan? Udah sobek, udah cacat. Berarti komitmen, nah, perceraian, satu contoh, adalah sesuatu yang saling melukai. Itu yang terjadi. Nah, makanya ini suatu contoh, nah, kalau kita di dalam buku yang kita pelajari itu, Tuhan Yesus juga ambil satu perumpamaan, satu contoh tentang keluarga. Ya, karena sesuatu yang sudah dieratkan atau ditempel jadi satu tidak dapat dipisahkan. Ya, komitmen adalah suatu tekad. Amin. Komitmen adalah suatu tekad. Orang yang memiliki komitmen adalah orang yang sungguh-sungguh
Orang yang sungguh-sungguh, artinya gini, orang yang memiliki komitmen adalah orang yang sungguh-sungguh. Artinya dia percaya sepenuhnya kepada sesuatu yang dia ambil keputusan, kepada komitmen itu. Contohnya, misalnya dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kayak ayat tadi kan yang saya baca, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berarti saudara, engkau komit kepada Tuhan. Waktu engkau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan King James katakan, engkau komit kepada Tuhan, percaya juga kepadanya, engkau akan melihat sesuatu hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang memiliki komitmen adalah orang yang sungguh-sungguh. Komitmen tidak main-main. Betul? Amin. Nah, di sini Tuhan sudah tegur, ingatkan orang itu. Di situ Tuhan bilang kan, ingatkan kita kan, dia katakan gini, syaratnya adalah ia tidak membenci bapaknya. Itu syaratnya. Untuk mengikuti Yesus, di sini kan dikatakan, jika dia tidak, jadi dia artinya dia itu harus apa ya, mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Amin. Ya, dia harus mengasihi sepenuhnya, mengasihi Yesus. Oke. Nah, Yesus menggunakan kata yang paling kuat untuk menekankan, maksudnya ia mengatakan bahwa jika Anda tidak membenci ayah, ibu, saudara-saudaranya, bahkan hidup Anda sendiri, Anda tidak dapat menjadi muridnya. Amin. Di situ Yesus tekankan di situ, ya. Nah, saya percaya gini, apa hubungan paling erat yang pernah Anda miliki di dunia ini? Mungkin itu hubungan dengan ibu atau ayah kita, atau dengan pasangan dan anak-anak kita. Apa yang terjadi jika istri kita, pasangan kita tidak mencintai kita lagi dan meninggalkan kita? Nah, atau ayah ibu kita, Anda mereka meninggalkan kita. Saat itu siapa yang masih dekat dengan Anda, mungkin itu hubungan dengan saudara-saudara kandung Anda, yang saudara-saudara kandung kita. Yesus mengatakan, kecuali kita membenci mereka, Anda tidak dapat menjadi muridnya. Apa maksudnya, saudara? Kecuali kita membenci mereka, kita nggak bisa jadi murid Yesus. Karena di sini Yesus tekankan memiliki komitmen adalah kepada Tuhan dan kepada sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jadi di situ dikatakan Yesus menekankan lagi gitu, saudara. Nah, Yesus sedang berbicara mengenai hubungan paling erat dan paling dekat yang kita miliki. Jadi Yesus sedang menekankan ini kepada kita, saudara. Jadi kembali lagi dalam kehidupan kita, saudara ya. Kembali yang Yesus katakan tadi itu, saudara. Kita memiliki hubungannya baik dengan sesama kita dan terlebih lagi kepada Kristus. Amin. Terlalu cepat enggak, Mas ya? Nah, komitmen memerlukan pengorbanan. Betul? Komitmen memerlukan pengorbanan. Contoh, kehidupan Yesus. Saya ambil contoh tentang kehidupan Yesus. Ini yang Yesus lakukan di dunia selama 3,5 tahun kehidupan Yesus di dunia ini. Pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Apa yang dia lakukan dalam perjalanan Yesus, dalam perjalanan kehidupan Yesus di dunia ini? Untuk mencapai suatu tujuan kepada kita manusia. Amin. Jadi dalam perjalanan Yesus, komitmen, di situ dikatakan komitmen memerlukan pengorbanan. Waktu Yesus mengambil satu komitmen terhadap manusia, dia mengalami satu pengorbanan. Pengorbanannya apa, saudara? Menebus saudara dan saya. Amin. Itu komitmen yang Yesus telah lakukan, tujuannya untuk apa, saudara? Untuk saudara dan kita, saudara dan saya. Amin. Dia berkorban kepada dunia ini, kepada kita. Supaya apa? Mencapai tujuan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya kan tadi awalnya sampaikan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya mau bilang gini, waktu kita percaya memiliki komitmen dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu komitmen dengan kita. Amin. Kadangkala kita jauh daripada Tuhan. Kadangkala kita mulai undur daripada Tuhan.
Tapi kita harus ingat, Tuhan terlebih dahulu sudah komit dengan kita. Dia terlebih dahulu sudah mengikatkan janjinya kepada kita. Dia terlebih dahulu mengikatkan dirinya kepada kita. Lewat apa? Pengorbanannya Tuhan. Amin. Komitmen adalah orang yang sanggup bertahan sampai pada akhirnya. Ini yang Yesus lakukan, saudara. Komitmen adalah orang yang sanggup bertahan sampai pada akhirnya. Ini yang Yesus sudah lakukan. Sampai akhirnya dia naik ke atas kayu salib, saudara. Sampai akhirnya dia harus naik ke atas kayu salib. Amin. Komitmen kita harus lebih besar dari perasaan kita. Amin. Nah, komitmen kita, kalau kita ngerti firman Tuhan, nah, teman-teman, kalau kita baca Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu semua bicara tentang Yesus. Semua itu bicara tentang Yesus. Bagaimana komitmennya Yesus terhadap kita. Nah, di sini dikatakan komitmen kita harus lebih besar dari perasaan kita. Nah, kita harus sadar, saudara, seringkali perasaan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Contoh, lewat keadaan yang kita lihat di luar sana, dengan situasi-situasi yang ada yang kita lihat, itu seringkali masuk ke dalam perasaan kita. Betul? Masuk dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan terlebih dahulu sudah komit kepada kita. Kenapa? Janji-janjinya itu dia sudah taruh dalam kehidupan kita. Janji firman Tuhan itu yang kita baca setiap hari, kita harus mengerti bahwa itu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita, ya, komitmen harus lebih besar dari perasaan kita, saudara. Nah, Yesus sedang berbicara mengenai hubungan paling erat di sini. Hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan antara sesama yang ada di sekitar kita. Ya, Ia sedang membandingkan hubungannya dengan kita dengan hubungan-hubungan paling erat yang lainnya yang Anda miliki di dunia. Membenci di sini adalah kata kiasan, perbandingan, dan maksud pertama Yesus adalah hubunganku denganmu sangat penting, sehingga aku ingin berhubungan itu lebih utama daripada apapun di dunia ini. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting banget, teman-teman. Hubungan kita dengan Tuhan sangat penting sehingga Tuhan ingin hubungan itu lebih utama daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan mau taruh bahwa kita memiliki satu komitmen yang penting adalah Tuhan dari segala-galanya. Amin. Jadi kita menaruh semuanya itu kepada Tuhan. Jadi hubungan kita dengan itu sangat penting sehingga Tuhan ingin hubungan kita lebih utama dari apapun yang ada di dunia ini, saudara. Amin. Nah, itulah yang saya bilang gini. Kadang-kala perasaan itu yang membuat kita tidak komit dengan Tuhan. Kekecewaan, mulai kecewa. Kenapa banyak orang kecewa? Gitu, saudara. Dalam pelayanan, kadang-kala kita mulai mundur, atau dalam banyak hal, kita membawa perasaan-perasaan itu, saudara. Bukankah firman Tuhan sudah berkata begitu banyak dalam kehidupan kita? Nah, waktu kita ngerti tentang bagaimana Tuhan, kita lihat Yesus yang ada di atas kayu salib itu, dia itu sudah lakukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Artinya gini, kita ini sudah memiliki segalanya di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu mengambil satu komitmen kepada kita, tergantung kepada kita semua. Kita diberi hak bebas, free will kita. Apakah kita mau berbalik komit kepada Tuhan? Apa kita mau menaruh dia dari atas segala-galanya? Walau situasi apapun itu, kekecewaan, apapun itu, yang harus kita lihat adalah bagaimana Tuhan terlebih dahulu sudah komit dengan kita. Amin. Perasaan kita kadang ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Kalau Yesus main perasaan, apa yang terjadi, teman-teman? Kalau Yesus main perasaan, apa yang terjadi? Ya, Yesus datang dengan kepercayaan yang baik bagi kita semua, bagi semua orang. Tidak punya pikiran yang jahat kepada semua orang. Jadi Yesus datang dengan satu kepercayaan kepada manusia. Manusia ini diciptakan serupa dan segambarnya dengan dia. Jadi teman-teman gini loh, iblis seringkali memutarbalikkan apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita. Contohnya di Taman Eden, ya. Bukankah di situ engkau kalau kita baca dalam kitab Kejadian,
Padahal kalau kita baca dengan jelas, kita itu sudah serupa dan segambarnya dengan Tuhan. Amin. Kita itu sudah segambar dengan Tuhan. Berarti gini, saudara, kita itu udah segambarnya Tuhan. Berarti waktu Tuhan menciptakan kita, dia menaruh sesuatu yang sempurna, yang sesuatu yang dahsyat di dalam diri kita. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam diri kita memiliki segala-galanya. Amin. Nah, tadi saya bilang gini, kalau Yesus main dengan peran, mungkin kita kali nggak ada di sini, bubar kali kita, betul? Kalau Yesus main dengan perasaan, tapi komitmen kita harus lebih besar dari perasaan kita. Perasaan kita kadang ditentukan oleh apa yang ada kita lihat tadi yang saya katakan, apa yang kita lihat di sekitar kita. Nah, Yesus ingin berbuat baik, mengasihi, tetapi apa yang Yesus dapat, tetapi Yesus, di sini katakan, Yesus ingin berbuat baik, mengasihi kita, tetapi apa yang Yesus dapat, dia difitnah. Yesus sudah melakukan segala-galanya kepada kita, tetapi apa yang Yesus dapat? Dia difitnah, dia dihina, bahkan dia diusir. Betul? Padahal Yesus datang berbuat baik, dia mengasihi manusia. Nah, bahkan murid dia sendiri, bahkan murid Yesus sendiri, yang sudah ikut Tuhan selama 3,5 tahun bersama-sama Yesus, bisa mengkhianati dia. Betul? Murid Yesus aja, udah 3,5 tahun ini bersama dengan Tuhan, bisa mengkhianati Yesus. Itu pun Yesus masih mampu menunjukkan pada saat, apa saudara? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus sudah tahu ada orang-orang yang hianati dia. Tapi kalau Yesus main perasaan, misalnya dia basuh kaki Petrus nih. Misalnya Yesus basuh kaki Yudas. Yesus sudah tahu nih Yudas akan hianati dia. Kalau Yesus main perasaan, apa yang Yesus katakan? Yudas, kaki lu bau, nggak jadi deh, gue mau basuh. Yang lain aja deh. Tukar gitu. Kalau Yesus main perasaan, benar nggak? Tetapi di situ, ya, dia tahu nih murid-muridnya ada yang mengkhianati dia. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia masih menunjukkan kasihnya. Dia masih mau melakukan, membasuh hati murid-muridnya. Itu satu komitmen yang dahsyat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Seberapa apapun kesalahan kita, Tuhan tidak lihat kesalahan kita. Yang Tuhan lihat karyanya dalam kehidupan kita. Apapun itu yang Tuhan lihat ini, hati kita, karyanya, pengorbanannya buat kita semuanya. Amin. Apapun keadaan kita, yang Tuhan lihat, engkau dahsyat di mata Tuhan. Apapun kondisi kita yang Tuhan lihat, kamu berharga di mata Tuhan. Yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita, aku telah memberikan hidupku sepenuhnya kepadamu. Itu yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Teman-teman, saya bilang begini, teman-teman. Jangan main dengan perasaan kita. Kadang-kala perasaan itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kadang-kala perasaan itu melihat keadaan, situasi, kecewa, itu yang membuat kita tidak komit lagi kepada Tuhan. Justru kita jauh daripada Tuhan. Nah, malam ini saya bilang gini, saudara. Yuk kita kembali komit kepada Tuhan. Bukankah Tuhan terlebih dahulu sudah komit kepada kita? Waktu di Taman Eden, itu yang Tuhan lakukan. Kenapa Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden? Supaya manusia tidak memiliki kematian kekal. Amin. Itu tujuan Tuhan. Kalau manusia terus di Taman Eden, maka manusia akan mengalami kematian kekal. Tapi Tuhan membawa manusia keluar dari situ. Kenapa? Untuk tujuan Tuhan buat kita. Sampai di atas kayu salib pun orang masih memfitnah dia. Sampai Yesus di atas kayu salib pun orang masih menghina dia. Kalau Yesus main perasaan, udah deh gue turun aja deh dari salib. Gak mau gue. Gue diginiin gak mau deh gue turun. Kalau Yesus main perasaannya, gue turun aja deh. Malaikat ganti aja yang lain. Bubar kita udah gak ada. Kalau Yesus main perasaan gak ada kita sampai hari ini. Bubar kali kita. Betul? Tapi Yesus tidak main perasaan loh. Yesus tidak main perasaan. Dia mau melakukan
sampai titik terakhir di kayu salib. Amin. Jadi yuk teman-teman, jangan main dengan perasaan. Kita lihat keadaan, lihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Lihat apa yang Yesus sudah lakukan, begitu besar karyanya, begitu besar dalam kehidupan kita. Aduh, aku gagal nih. Firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Allahku turut bekerja dalam segi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun kamu jatuh, tak akan sampai terletak sebab tangan Tuhan yang menolong aku. Itu dahsyat, itu firman-firman Tuhan, ayat-ayat yang Tuhan sudah komit dalam kehidupan kita. Makanya ada firman Tuhan untuk mengingatkan kita, supaya kita memiliki satu pegangan yang dahsyat. Amin. Kembali kepada Tuhan. Komit kembali kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan, teman-teman. Amin. Nah, kalau Yesus tadi yang saya bilang gini, kalau Yesus main perasaan, ya, kalau Yesus main perasaan, Yesus tidak akan melakukannya. Lebih dari itu, dia ditinggalkan. Dia dirajam. Bahkan dia dipakai mahkota duri. Sampai Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia ditolak, dia diolok-olok, Yesus dirajam dengan tombak di atas kayu salib oleh orang-orang yang mau Yesus menyelamatkan kita semuanya. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang Yesus mau menyelamatkan kita. Yesus ditinggalkan, Yesus dirajam, Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia dirajam, dia dipakai mahkota duri, sampai Yesus tergantung di atas kayu salib, dia ditolak, diolok-olok, Yesus dirajam, ditombak oleh orang-orang yang mau Yesus selamatkan dari dosanya. Amin. Amin. Ini orang-orang yang melakukannya, itu Yesus mau menyelamatkan mereka. Walaupun mereka merajam Yesus, walaupun mereka mau hina Yesus, walaupun mereka dipakai mahkota duri, Yesus mau menyelamatkan. Amin. Yesus mau menyelamatkan kita semuanya. Amin. Yesus mau menyelamatkan dunia ini. Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Amin. Pernah saya ngomong, Yesus bukan orang Kristen. Dia datang sebagai juru selamat. Kamu aja ketawa. Yesus datang sebagai juru selamat. Supaya apa? Itu tujuan Tuhan, saudara. Nah, lanjut ya. Tuhan Yesus yang komitmen, yang telah mengambil contoh. Amin. Tuhan yang telah mengambil satu contoh, dirinya yang mengambil satu komitmen. Kadang kita manusia, kita saling bergesekan satu sama yang lain, kita mulai kecewa. Tadi yang saya katakan tadi, Yesus telah dikhianati, dirajam yang saya sampaikan tadi. Sampai akhirnya Yesus tetap mempertahankan untuk kita semuanya. Amin. Sampai akhirnya dia tetap mempertahankan untuk apa, saudara? Untuk kita semuanya. Amin. Kalau Yesus main itu, saya bilang tadi, kalau Yesus main perasaan, mungkin dia turun dari salib. Tapi Yesus nggak main perasaan. Kalau dia main perasaan, dia tergenapi firman Tuhan. Tapi dia komit sampai di atas kayu salib. Komitmen adalah untuk orang-orang yang berani berkorban atau sungguh-sungguh. Orang-orang yang mau berani berkorban atau orang yang sungguh-sungguh. Komitmen memberikan kemenangan. Amin. Komitmen memberikan ketenangan. Contoh, kalau suami istri, saya sama Celit, ya teman-teman semuanya waktu kita menikah ada janji nikah kan? Dalam suka duka, dalam situasi apapun. Apa itu semua kalau kita komit dengan perkataan kita, dengan apa yang kita ucapkan, tenang nggak istri kita di rumah? Akan selalu tenang. Kenapa? Kita komit dengan apa perkataan kita. Tapi kalau kita tidak komit dengan apa perkataan kita keluar kemana aja, istri pun di rumah akan khawatir. Wah, ngapain dia di luar? Lagi apa ini di luar? Sama siapa dia di luar? Karena kita nggak komit, kita merusak komitmen itu. Tapi waktu kita komit dengan istri saya, kemana aja, istri kita akan tenang. Pasangan kita akan tenang.
Kenapa? Kita pegang komit itu. Satu kepercayaan yang kita terima. Ya teman-teman. Nah, di sini agak jauh ya. Udah jauh dari buku ya. Seru juga ya ini tentang komitmen. Aku juga bingung kok bisa ya. Nah, teman-teman, yuk malam hari ini kita kembali kepada Tuhan. Amin. Ambil satu komitmen dengan Tuhan. Apapun situasi itu, tetap kembali kepada Tuhan. Pegangan kita adalah Tuhan. Komitmen kita kepada Yesus. Pegang itu. Karena janjinya Tuhan itu dahsyat buat kita semuanya. Nah, apa yang diajarkan dalam pelajaran kita ya tentang komitmen dalam mengikuti Kristus, yaitu menyerahkan penyerahan secara mutlak. Nah, di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku," tetapi aku berkata kepadamu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, yang pertama, apa yang diajarkan pelajaran ini tentang tingkat komitmen dalam mengikuti Kristus? Kalau kita sudah lihat di dalam Lukas 9, 57 dan 62, yaitu penyerahan secara mutlak kepada Tuhan. Amin. Waktu kita komit kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, nggak usah lihat lagi ke belakang. Harus begini, begono, harus begini. Tapi kita sudah komit percaya kepada Tuhan. Waktu kita sudah melangkah, saya percaya apa yang di belakang kita itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan melakukannya ya hal yang dahsyat. Jadi penyerahan secara mutlak kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam Lukas 8 ayat 13-14, Lukas 8 ayat 13-14, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang kedua, mengapa beberapa orang bertindak seperti gugur atau berpaling dari iman Kristen? Mengapa beberapa orang sepertinya gugur atau berpaling dari iman Kristen, dari iman kita kepada Tuhan? Nah, itu di dalam Lukas 8 ayat 13 sampai 14, yaitu mereka tidak pernah berakar di dalam firman Allah. Kalau kita punya komitmen dengan Tuhan, Kristus ada dalam kehidupan kita, percaya kita akan tertanam berakar di dalam Tuhan. Nah, ini satu perumpamaan. Tanah itu bicara tentang hati kita. Benih itu bicara tentang firman Tuhan. Sejauh mana firman Tuhan yang tertanam dalam kehidupan kita, itu saya percaya orang akan kuat pada saat firman itu akan tertanam, berakar, dan berbuah. Mereka tidak pernah berakar. Nah, orang-orang seperti ini mereka tidak pernah berakar dalam firman Allah. Mereka terhimpit dengan kekhawatiran, kekayaan, dan semangat hidup membuat mereka menyimpang. Ya, kesenangan hidup membuat mereka menyimpang. Amen. Kemudian yang ketiga, dalam Yeskiel 16 ayat 8, ya.
Allah memakai ilustrasi tentang pernikahan untuk menggambarkan hubungan dengan umatnya. Dalam hubungan ini, orang ini menjadi milik siapa, saudara? Milik Allah, amin. Di dalam kitab Yeskiel, kalau kita baca Yeskiel 16 ayat 8, maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Amin. Jadi kita di sini adalah milik Allah. Nah, kemudian di sini apa yang merupakan persinahan rohani di mata Allah? Di dalam kitab Roma 1 ayat 25, Roma 1 ayat 5, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Yang dimaksud dengan persinahan rohani di sini adalah mereka yang menyembah makhluk dan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Artinya persinahan rohani kita nggak percaya kepada Tuhan. Persinahan rohani kita nggak percaya kepada Tuhan, kita penuh dengan penyembahan berhala, ya. Kita lebih mengutamakan dari hal-hal dunia, artinya itu mementingkan hal-hal dunia, kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia. Jadi yang Tuhan mau supaya kita itu fokusnya hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, teman-teman, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Aku yang dulu ya bertanya ya. Sebelumnya ada rangkuman ya. Paham nggak ya? Ngerti nggak apa yang saya? Ayo silakan yang ingin bertanya atau ada yang nggak ngerti silakan mau bertanya. Oh, rangkuman dulu ya. Biasanya sih kalau dari ada pertanyaan yang kita jawab, baru nanti terakhirnya rangkuman. Oh, baru pertanyaan tanya jawab ya. Terserah, kadang-kadang kan dari buku udah ada pertanyaan. Gitu. Pertanyaan baru orang bertanya terakhir. Oke, rangkuman dulu aja ya. Boleh Pak Robert, bebas. Oke. Ya, Celit rangkuman deh. Iya dong, paling dekat. Aku baca rangkuman. Rangkuman pelajaran ke-7 tentang komitmen yang tadi sudah kita baca bersama dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Ini di situ Yesus katakan, jika ia tidak dapat membenci bapak, ibunya, istrinya, maksudnya itu adalah Yesus sedang berbicara mengenai hubungan paling erat atau paling dekat dengan kita. Ia meminta kita untuk komitmen menempatkan dia sebagai yang utama, sebagai yang nomor satu dalam hidup kita, melebihi hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Terus, komitmen adalah suatu tekad. Orang yang memiliki komitmen adalah orang yang sungguh-sungguh. Komitmen tidak boleh main-main. Komitmen memerlukan pengorbanan. Komitmen adalah orang yang sanggup bertahan sampai pada akhirnya. Komitmen kita harus lebih besar daripada perasaan kita. Perasaan kita kadang ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Tetapi apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap pandang kepada Yesus, tetap pandang kepada komitmen kita terhadap Tuhan Yesus. Terus, apa lagi? Yang Yesus mau dari komitmen kita adalah penyerahan mutlak. Maksudnya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Orang Kristen yang berpaling dari iman itu adalah mereka yang tidak berakar dalam firman Allah, penuh dengan kekhawatiran dan kesenangan hidup yang membuat mereka menyimpang. Kita adalah milik Allah.
Allah ingin menjadikan kita milik Allah. Itu sih, ada yang tambahan? Udah, itu rangkumannya itu aja. Thank you, Shelly. Thank you. Jadi intinya berkomitmen, kita harus komitmen dengan Tuhan melebihi hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Jadi Tuhan yang utama, yang nomor satu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ayo mic-nya bisa dibuka ya. Bisa menjawab. Ayo semua mic. Oke, saya baca dulu ada beberapa pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan ini. Nah, di dalam Lukas tadi yang saya sudah sampaikan tadi, dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 56, apa yang diajarkan pelajaran hari ini tentang tingkat komitmen dalam mengikuti Kristus? Berserah penuh. Bisa ditampilin, Mei. Pertanyaan nomor 1, bisa tampilin, Mei. Apa yang diajarkan tentang pelajaran hari malam ini tentang tingkat komitmen dalam mengikuti Kristus? Penyerahan mutlak. Penyerahan mutlak. Betul, penyerahan mutlak. Berarti kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita secara mutlak kepada Tuhan. Oke. Yang kedua, Oke. mengapa beberapa orang sepertinya gugur atau berpaling dari iman Kristen? Tidak Dalam bertahan. Lukas 8 ayat 13-14. Aku tahu. Yang lain ayo dong. Aduh, aku tahu nih. Tidak bertahan. Udah, yang Baik. lain nggak jawab Dari nih. Ayo Pak Nando, jawab. Pak Nando jangan monitor aja Pak Nando. Jawab nggak? Ya, Pak RT. Paksa. Udah, aku aja Pak Robert. Ya, ayo, Karena tidak berakar. betul. Mereka tidak berakar dalam firman Tuhan, khawatir tentang kekayaan hidup atau kesenangan hidup membuat mereka menyimpang daripada firman Tuhan dan pada Tuhan. Nah, Allah yang ketiga, Allah nomor 3, Mei. Allah memakai ilustrasi tentang pernikahan untuk menggambarkan hubungan dengan umatnya. Dalam hubungan ini, orang itu menjadi milik siapa? Gampang. Kori jawab. Ayo. 16 ayat 8. Gampang itu. Pak Gembala jawab. Itunya pertanyaannya nih, biar lebih. Ada Kia. Tuh ada Kia. Ayo, Ayo jawab Kia. Kia apa Kai ini ya? Kai kali. Oh Kai ya. Ayo jawab. Gampang itu. Ayo Pak Iwan jawab. Ini Tuhan, ini Tuhan milik siapa nih? milik Allah. Amin. Wuih, keren. Oh Kia, kirain siapa? 1 Korintus 6 ayat 9. Coba sampai bisa baca 1 Korintus 6 ayat 9. Ya baca aja, yuk baca. Kia baca. 1 Korintus 6 ayat 9. Kia baca Kia. 1 Korintus 6 ayat 19. Bentar. Cepatlah kau. Cepatlah. Cepatlah. Korintus Lah kau ya. 1 Korintus 6 ayat 19. atau Maka- tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, pertanyaannya. Tubuh dan roh kita milik siapa? Allah. Kita ini milik siapa? Milik Allah, Tuhan. Amin. Kita ini milik Tuhan, Allah. Salah ya? milik Allah. Allah dong, benar. Salah. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya bisa baca. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tubuh dan roh Anda ini milik siapa? Tubuh dan roh kita ini milik siapa? Allah. Allah. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Pinter-pinter ya murid lo ya. Kita ya, Pak Gem murid saya. Jadi kalau itu yang benar ya Pak Gem. Nanti Pak Gem terima. Sudah di drill, di well trained.
Iya, nanti Pak Gem Rimet nih menyusul ulangannya. Ujian. Dia nggak tahu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat nomor 3, pertanyaan nomor 3, 4, dan 5, itu semuanya ditujukan kepada Allah. Berarti kita ini adalah milik Allah. Makanya itu berulang-ulang bahwa untuk mengingatkan kita bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Tubuh, jiwa, roh ini adalah milik Tuhan. Kemudian dalam hubungan kita ini milik siapa? Kita ini milik Tuhan. Amin. Dalam Amin. tubuh kita adalah milik Allah. Yuk, Kia, baca lagi, Kia. Yakobus 4 ayat 4. Sebentar. Yakobus berapa, Pak Robert? 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oke, pertanyaan, dapatkah kita melakukan persinahan rohani terhadap Allah? Dapatkah Tidak. Anda melakukan persinahan rohani terhadap Allah? Tidak. Ya, Yo, kasih tahu dong, Mbak, nggak tahu. Tadi udah Ya. Nggak dapat. ya. Nggak dapat. Bisa saja dapat dong. Kan ini Dapat, Bisa tapi aja. harusnya kan nggak dapat. jawabannya, Mei. ya. Ya, karena hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi apa? Ya, Dirinya musuh Allah. Menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kita jangan bersahabat dengan dunia ini, dengan keinginan dunia. Oke, nomor 7. Apa yang merupakan persinahan rohani di mata Allah? Roma 8 ayat 1, Roma 1 ayat 25. Yuk baca tuh. Ayo, ada Yohana baca yo. Apa yang merupakan Yohana persinahan? udah keluar tadi. Oh, ada Reni. Reni baca, Ren. Ini lagi masak. Reni nggak kedengeran juga jauhan di Bogor. Oke deh, Roma 1:25. Oh, dia. Sekali. Oke. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Amin. Ini si Ruth ya? Adiknya. Oh, adanya. Apa jawabannya? Apa yang merupakan persinahan rohani di mata Allah? Apa jawabannya? Tapi yang berpaling darinya. Betul, amin. Pada Apa jawab. yang paling darinya pada berhala-berhala. Karena menempatkan hal lain lebih penting daripada Allah. Amin. Ya, melupakan Amin. Allah. Berarti Ya, kita harus gantikan kebenaran. betul menempatkan Allah dari segala-galanya, di atas segala-galanya. Amin. 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 Nomor 2 terakhir. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 23 25. Apa yang dapat kita pelajari tentang komitmen dan iman dari ayat-ayat ini? Ada yang bisa jawab? Siapa nih yang mau baca? Aku. Urut baca, urut ya. Hah? Siapa Kamu nih? dibaca ayatnya. Iya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang dapat kita pelajari tentang komitmen dan iman dari ayat ini? Ada yang bisa jawab? Komitmen total. Ya, benar, komitmen total. Yesus menginginkan seluruh hati kita.
Komitmen total. Terakhir, Lukas 14 ayat 28-30. Sudahkah Anda menghitung harga untuk mengikuti Yesus? Apakah Anda ingin mengikutinya? Ya. Ada yang bisa baca? Lukas? Amin. Ya, aku baca Amin. Ya, Kamai. Semua kita harus mengikuti Yesus. Jawabannya ya. Jawabannya, iya. Iya. Oke, teman-teman. Komitmen memerlukan pengorbanan. Ya, kita mau komitmen suatu tekad memerlukan pengorbanan. Jadi buat kita semuanya, yuk kembali komitmen kepada Tuhan. Amin. 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 Dia berkata enggak bisa, harus kembali ke komitmen. Kembali kepada komitmen kita. Apapun itu, mungkin dunia orang bisa berkata hal yang lain, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Nah, kita ini bersyukur setiap hari kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, ya kan? Setiap hari kita baca. Pokoknya dari kitab Kejadian, seterusnya itu bicara tentang Tuhan. Tuhan sudah melakukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk malam hari ini sama-sama kita kembali ambil komitmen. Kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan Amin. kita. Amin. Oh, Yes. Kalau komitmen, angkat tangan. kan ada form komitmen Mas Yana. Ada form komitmen. Tapi Pak Robert, thank you banget ya. Ini aku diingetin waktu pertama kali aku bertobat. Memang kalau bertobat itu baru berbalik ya, Maksudnya waktu awalnya tuh waktu ke SMA malah berbalik. Nah itu di situ aku nggak tahan sama intimidasi Pak Robert. Orang-orang nggak usah itu. Adekku aja, ala lo paling seminggu lo begini, besoknya jatuh lagi. Itu sama teman-teman juga itu benar-benar intimidasi yang paling aku nggak tahan. Yes. Betul. Itu benar perasaan ya. Terus Betul. tapi aku bisa karena komit. Betul loh. Betul. Kalau nggak komit ya nggak akan bisa begini karena emang udah oke, berani ambil komitmen, berani ambil resiko, berani korban perasaan, ikut aja dulu gitu kan. Amin. Benar, Yes. Pak. Diingetin lagi, Betul. thank you. Betul. Kadangkala itu orang-orang yang di sekitar kita tuh membuat kita jatuh. Iya. Omongan-omongan itu membuat kita jauh daripada Tuhan, yang kekecewaan dengan segala macam. Tapi kalau kita lihat, makanya kan di sini kalau kita Itu udah. baca buku, sudah pernah baca buku tentang Roji Yuk.